Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Tiffany dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemasaran Produk Halal di Pasar Global, Peluang dan Tantangan tahun 2030. Topik ini dipilih karena industri halal terus berkembang dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di pasar internasional. Industri halal saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim, tetapi juga oleh konsumen non-muslim karena dianggap lebih aman, berkualitas, dan terjamin kebersihannya. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global. Namun, untuk mencapai target tersebut, diperlukan strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan menuju tahun 2030. Dalam makalah ini, terdapat 4 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemasaran produk halal di pasar global? Yang kedua, apa saja peluang pemasaran produk halal menuju tahun 2030? Ketiga, tantangan apa yang dihadapi dalam pemasaran produk halal? Keempat, strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk halal di pasar internasional. Tujuan dari pembahasan ini adalah 1. Menjelaskan konsep pemasaran produk halal. 2. Mengetahui peluang pasar halal pada tahun 2030. 3. Mengidentifikasikan berbagai tantangan yang dihadapi. Yang keempat, menjelaskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing produk halal. Pemasaran merupakan proses menciptakan nilai bagi konsumen serta membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Produk halal adalah produk yang proses produksi, bahan baku, hingga distribusinya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pasar global merupakan aktivitas pemasaran yang dilakukan lintas negara hingga produk dapat menjangkau konsumen di berbagai belahan dunia. Dalam strategi pemasaran terdapat konsep segmentasi, intergenting, dan positioning atau STP. Selain itu, sertifikasi halal memiliki peran penting karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Di era digital saat ini, pemanfaatan media sosial, marketplace, dan e-commerce menjadi sarana yang efektif untuk memperluas jangkauan pemasaran. Saat ini, produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga berkembang pada sektor komestik, farmasi, fashion, serta pariwisata halal. Beberapa negara yang menjadi pusat perkembangan industri halal dunia antara lain Indonesia, Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab. Hari ini menunjukkan bahwa pasar halal memiliki cakupan yang sangat luas dan terus berkembang. Terdapat beberapa peluang besar yang dapat dimanfaatkan pada tahun 2030, yaitu pertumbuhan populasi muslim dunia yang terus meningkat, kesadaran masyarakat terhadap kualitas dan keamanan produk semakin tinggi. 3. Perkembangan digital marketing dan e-commerce yang memudahkan pemasaran global. Dukungan pemerintah terhadap industri halal, potensi ekspor produk halal yang semakin besar.
Peluang-peluang tersebut dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun memiliki peluang besar, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu yang pertama, persaingan global yang semakin ketat. Kedua, perbedaan standar sertifikasi halal antar negara. Tiga, kurangnya inovasi produk. Empat, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi digital. 5. Biaya sertifikasi halal yang masih dianggap cukup tinggi oleh sebagian pelaku usaha. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah 1. Memperkuat branding produk halal. 2. Memanfaatkan digital marketing secara optimal. 3. Melakukan inovasi produk sesuai kebutuhan pasar. 4. Menjalin kerjasama internasional. 5. Meningkatkan kualitas dan sertifikasi halal agar mampu bersaing secara global. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar dunia. Implikasi dari perkembangan industri halal antara lain ada meningkatnya peluang ekspor produk Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan memiliki nilai tambah bagi konsumen. Dengan demikian, industri halal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat sosial bagi masyarakat. Grafik ini menunjukkan adanya tren pertumbuhan industri halal dari tahun ke tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintahan terhadap produk halal terus meningkat, sehingga menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi pelaku usaha. Grafik sektor menggambarkan kontribusi berbagai sektor industri halal seperti makanan, kosmetik, farmasi, fashion, dan pariwisata. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sektor makanan halal masih menjadi sektor terbesar dalam industri halal global. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pemasaran produk halal di pasar global memiliki peluang yang sangat besar menuju tahun 2030. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti persaingan global, sertifikasi halal, dan inovasi produk. Oleh karena itu, diperlakukan strategi pemasaran yang tepat agar produk halal Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Beberapa saran yang dapat diberikan yaitu 1. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar terhadap industri halal. 2. Pelaku UMKM perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan. 3. Pemanfaatan digital marketing harus terus ditingkatkan. 4. Perlu adanya pengembangan riset dan inovasi produk halal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar global. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan mengenai peluang dan tantangan pemasaran produk halal di pasar global menuju tahun 2030. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.